Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Sri Maryuni yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat sehat untuk kita hingga detik ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua menuju jalan kebajikan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato kebudayaan dengan tema isu pengklaiman warisan budaya Indonesia oleh negara-negara asing. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan kekayaan alam dan kaya akan suku bangsa serta warisan budaya. Budaya bangsa Indonesia tersebar di masing-masing titik wilayah dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia tidak terlepas dari kekhasan masing-masing daerah yang dimana memberi nilai serta makna yang beraneka pula. Tak bisa dipungkiri, keberadaan budaya bangsa dapat menjadi identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan daerah. Contohnya, kebudayaan daerah yang kita ketahui diantaranya kesenian musik daerah, tari daerah, pewayangan, dan lain sebagainya. Keberadaan budaya-budaya daerah tersebut tentu menjadi tugas kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia untuk senantiasa menghargai keberadaannya dengan turut melestarikan budaya-budaya yang ada tersebut. Namun faktanya seiring perkembangan zaman, masyarakat cenderung tidak begitu peduli dengan keberadaan budaya-budaya tersebut. Sebab mereka menganggap budaya bukanlah hal yang perlu diperhatikan pada saat era modern seperti saat ini. Padahal, seperti yang saya paparkan tadi, budaya merupakan bentuk identitas bangsa Indonesia yang telah diwariskan sejak dahulu. Jika kita cermati isu pengklaiman budaya bangsa Indonesia oleh negara-negara asing, telah ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Dari sekian banyak berita yang beredar, isu pengklaiman budaya bangsa Indonesia diberitakan bersangkutan dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Hal ini justru mengundang tanya dalam benak masyarakat Indonesia. Lantas, atas dasar apakah pengklaiman budaya itu terjadi? Budaya Indonesia merupakan suatu aset berharga yang dimana keberadaannya telah diakui sejak dahulu. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa tugas kita sebagai generasi penerus bangsa perlu ikut andil dalam mempertahankan budaya bangsa. Sebagaimana isu yang dibahas tadi, kabar pengklaiman budaya diberitakan sebab adanya warga negara Indonesia yang bertandang ke negara bersangkutan yang secara tidak langsung membawa budaya bangsa Indonesia ke dalam rumpun budaya lain. Hal ini tentu tidak luput dari kesiagaan perlindungan budaya oleh bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan berita dari artikel-artikel yang sebelumnya saya baca, sistem hukum yang ada belum begitu cukup mengakomodasi permasalahan seperti ini. Sebab pengaturan tentang perlindungan kebudayaan masih terbilang minim. Adanya berita pengklaiman budaya Indonesia tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab hal tersebut juga merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan kebudayaan di Indonesia. Lambat laun, dampak atas peristiwa ini bisa dirasakan pada sendi-sendi kebudayaan di Indonesia. Oleh karena itu, peran generasi muda diperlukan untuk mempertahankan budaya bangsa sebagai identitas nasional yang tak ternilai harganya. Oleh karena pemaparan di atas, dapat disebutkan bahwa kebudayaan Indonesia perlu mendapat sentuhan pelestarian dari tangan masyarakat, utamanya generasi penerus bangsa. Walaupun kita tengah berada pada era digital, keberadaan budaya daerah tidak patut dilupakan. Karena kebudayaan itu sendiri merupakan identitas nasional yang masih perlu dilestarikan hingga beberapa masa ke depan. Maka dari itu, dengan adanya isu pengklaiman budaya bangsa tentunya mengundang generasi bangsa untuk berperan dalam mempertahankan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satu contohnya dengan memperkenalkan kebudayaan Indonesia pada lingkup internasional. Dengan harapan supaya negara-negara asing dapat mengetahui secara langsung apa saja budaya asli Indonesia tanpa campur tangan atau pengklaiman budaya oleh negara tetangga. Nah, dari sinilah kita selaku generasi muda mengerti beberapa penting andil kita untuk turut serta melestarikan budaya bangsa Indonesia. Jadi, marilah kita membangun kesadaran pentingnya menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia untuk generasi kini dan generasi yang akan datang. Kiranya
Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dari saya memohon maaf dan berterima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.